Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Al-ayat sallallahu alaihi wasallam. Pertama, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hati adalah merupakan bagian dari 3 titipan utama yang Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan kepada kita. Hati mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi anggota tubuh, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ala inna fil jasadi mudghah. Ingatlah bahwa sesungguhnya di dalam jasad setiap manusia Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan segumpal darah. Idza sholahat sholahal jasad kullu. Apabila segumpal darah itu dia baik, apabila segumpal darah itu dia sehat, apabila segumpal darah itu dia bersih, sholahal jasad kullu, maka akan baik, akan bersih, akan sehat seluruh anggota tubuh. Wa idza fasadat, tapi sebaliknya kata Nabi, apabila segumpal darah itu dia kotor, apabila segumpal darah itu dia rusak, apabila segumpal darah itu dia sakit, fasadal jasad kullu, maka akan kotor, maka akan rusak, maka akan sakit seluruh anggota tubuh. Ala wahiyal qalb, dan tidak ada lain kata Nabi, segumpal darah yang Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan di dalam jasad setiap manusia itu adalah hati. Oleh karenanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjaga hati dengan sebaik-baiknya, karena tidaklah akan ada memberikan manfaat apapun yang diberikan oleh Allah, apapun yang diamanahkan oleh Allah, kecuali terhadap mereka orang-orang yang di dalam hatinya ada kesucian. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala membagi hati itu menjadi 3. Yang pertama ada yang disebut dengan qalbun salim, adalah hati yang dimiliki oleh mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bertakwa kepada Allah. Dan itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di antara yang di dalam surah Al-Baqarah, dari ayat yang 1, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Di ujung ayat yang kelima Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun.
Mereka hamba-hamba Allah yang memiliki hati yang baik, memiliki hati yang bersih, yang mampu menjaga hatinya dengan baik. Maka mereka adalah orang-orang yang berada di dalam petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka adalah termasuk kepada golongan orang-orang yang kelak akan mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan adalah hati yang mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan di dalam surah Al-Baqarah dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Hati yang mati adalah hati yang dimiliki oleh mereka orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kufur, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka menentang aturan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, innal ladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu adalah mereka orang-orang yang tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pendengaran, walaupun mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan penglihatan, bahkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hati, tapi mereka tidak beriman kepada Allah. Kenapa mereka tidak beriman kepada Allah? Karena hatinya sudah mati. Dia tidak lagi mau memperdengarkan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang disampaikan, disebutkan di dalam Al-Quran, a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang yang sudah mati hatinya, mereka diberikan nasihat atau tidak diberikan nasihat, mereka diberikan peringatan atau tidak diberikan peringatan, la yu'minun, kata Allah, mereka tidak akan beriman, mereka tidak akan berubah. Kemudian yang ketiga adalah hati yang sakit, hati yang kotor. Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan di dalam surah Al-Baqarah mulai dari ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-20. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakit yang menggerogotinya. Fazadahumullahu maradah, bahkan semakin menjadi penyakit yang ada di dalam hatinya. Kenapa? Karena mereka tidak mau berubah. Dan orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, dan Muhammad SAW beliau mengungkapkan akibat yang akan diterima bagi mereka orang-orang yang tidak mampu menjaga hatinya dengan baik, maka yang akan terjadi kepada dirinya adalah ba'idun minan nas, dia akan jauh dari manusia dan dia akan dijauhi oleh manusia. Ba'idun minallah, dia akan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ba'idun 'anil jannah, bahkan orang yang di dalam hatinya ada penyakit, dia akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surganya Allah. Tapi qaribun minan nar, dia dekat kepada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini kita berada di bulan Sya'ban. Para ulama menyebutnya bulan Sya'ban ini adalah merupakan syahrul ritadhiril qalb, adalah bulan di mana kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membersihkan, untuk mensucikan hati kita. Karena hanya mereka orang-orang yang bersih hatinya, karena hanya mereka orang-orang yang baik hatinya, yang dia akan mampu mempersiapkan dirinya, bahkan dia akan mampu menyambut
Bentar lagi kedatangan bulan yang begitu istimewa, yaitu bulan suci Ramadan, kecuali mereka orang-orang yang di dalam hatinya ada kesucian. Mereka orang-orang yang mampu menjaga hatinya dengan baik, yang merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Asy-Syu'ara, dari ayat yang ke-88 sampai dengan ayat yang ke-89, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana suatu saat nanti tidak akan mendatangkan kemanfaatan, tidak akan memberikan keselamatan, tidak akan memberikan kebaikan bagi setiap hamba Allah ketika mereka nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hartanya, keluarganya, jabatannya tidak akan bermanfaat di hadapan Allah, kecuali kata Allah, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka hamba-hamba Allah yang datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa hati yang bersih. Oleh karena itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, khatib mengingatkan dalam khatib mengajar, mobil khusus kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita sama-sama untuk senantiasa menjaga hati yang merupakan amanah dari Allah. Kita bersihkan hati kita dengan memperbanyak istighfar kepada Allah, agungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah, dan kita berdoa mudah-mudahan Allah tetapkan hati kita di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal ardha bi nuri shamsika wa qamarika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afriq 'alaina sabran wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Hasbunallah wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil